Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahan dan banyak ilmu. Semoga selalu dalam rezeki yang banyak, banyak uang, dan dalam ketenangan dan kebahagiaan. Malam ini kita akan berkuliah pada mata kuliah metode numerik dengan materi yang akan kita bahas adalah analisis galat. Oke, kita akan membahas analisis galat yang akan kita bahas ya. Nah, ini bagian pertama dari analisis galat pada pembahasan analisis galat. Oke, hari ini kita pertemuan ke-9 tanggal 25 November 2020. Yang pertama, analisis galat. Oke, menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Karena apa? Oke. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, artinya semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal terkait galat ya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung galat. Yang kedua, bagaimana galat ini timbul. Oke, seperti itu. Dan galat itu apa? Saya ulangi lagi bahwa galat adalah selisih antara nilai sesungguhnya dan taksiran ya, taksiran. Oke. Sehingga di sini misalkan A atau B adalah nilai hampiran terhadap nilai sejatinya si A-nya, maka selisihnya atau galatnya adalah E sama dengan A dikurangi A atau B. Atau galat adalah selisih antara nilai sejatinya dikurangi dengan nilai hampirannya. Oke, seperti itu. Di sini disebut galat ya. Galat sebagai contoh jika nilai taksirannya atau P sebesar 10 adalah nilai hampiran dari 10,45. Maka nilai galatnya adalah, sehingga di sini contoh di atas ini, di bawah ini, galatnya adalah E sama dengan A dikurangi A atau P, atau E sama dengan A-nya 10,45 dikurangi 10,5, artinya 10,50 ya. Oke, sama dengan berapa? 10,45 dikurangi 10,50 yaitu 0,05 ya, bukan 0,01. Ini maaf ya, di sini salah ya. Oke, kita lanjutkan negatif 0,45. Jika tanda galatnya positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak dapat didefinisikan sebagai. Jadi misalkan kalau tanda galatnya positif atau negatif tidak dipertimbangkan atau bebas ya, itu bisa menggunakan galat mutlak. Tetapi galat itu sendiri adalah selisih ya antara nilai sebenarnya dan nilai hampiran. Sehingga kalau kita pahami lagi, galat itu selisih atau jarak antara nilai sebenarnya dan nilai hampiran. Berarti namanya jarak ya positif ya, bisa negatif atau positif. Misalnya jarak antara 0 ke 2, ya 2. Jarak kalau dibalik jarak dari 2 ke 0, ya 2 ya, bukan negatif 2. Nah, dan selanjutnya. Tetapi memang terkadang ya bisa juga sih positif negatif itu diberlakukan. Tapi secara umum kalau galat sepertinya tidak. Oke, kita lanjutkan bahwa galat mutlak adalah ya tinggal galatnya dimutlakan saja dari mutlak selisih dari nilai sebenarnya dikurangi nilai hampirannya. Oke, kita lanjutkan. Sayangnya di sini. Mana kursornya? Kok di sini sayangnya
Ukuran galat E kurang bermakna sebab ia tidak mencerminkan seberapa besar garat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Sebagai contoh, seorang anak melaporkan panjang batang kawatnya 99 cm. Padahal panjang sebenarnya adalah 100 cm. Oke, artinya galatnya adalah 100 dikurangi 99 atau galat yang pertama, oke, ini 1 cm. Oke, anak yang lain melaporkan panjang batang pensil adalah 9 cm. Padahal panjang sebenarnya adalah 10 cm. Sehingga galatnya juga 1 cm. Oke, misalnya kita sebut saja ini galat yang kedua, yaitu sebanyak 1 cm. Oke. Kedua galat pengukuran sama-sama bernilai 1 cm, namun galat yang 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti dibandingkan galat 1 cm pada pengukuran kawat. Jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, kita mungkin menganggap kedua galat tersebut sama saja. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Oke, saya sedikit cerita terlebih dahulu dari cerita dua anak ini yang mengukur kawat dan mengukur pensil. Pada anak yang mengukur kawat, yang kawat panjang aslinya itu 100 cm, dia melaporkan bahwa panjang kawatnya 99 cm. Ya mungkin saja, mungkin anak ini ngitungnya pakai penggaris yang 30 cm ya, nggak selesai-selesai. Nah akhirnya pada saat menghitung kurang 1 cm yaitu 99 cm. Kalau misalnya kita bayangkan di sini 1 cm dari 100 cm. Artinya 1/100 ya, atau sama dengan 1% ya. Kalau saya membuat menjadi persen, kalau misalnya 1 cm pada pensil, yang pensil panjang aslinya adalah 10 cm, kayak dibilang 9, artinya galatnya 1 cm dari 10 cm. Kalau ditulis misalnya saya menjadi 1/10 lah, atau sama dengan, oke, sama dengan 1/10 yaitu 10% ya. Oke, kalau dilihat di sini memang lebih berarti atau lebih besar yang bawah ya. Jadi si anak yang di bawah itu yang ngitung pensil cenderung lebih tidak tepat ya, lebih salah gitu kan masalah. Karena galatnya terlalu lebar gitu. Padahal dalam metode numerik kita menghitung dengan pendekatan lain supaya jawabannya semirip mungkin walaupun tidak sama. Atau dalam pelajaran ini kita mempelajari galat supaya ketika kita menghitung kita bisa membatasi galat yang kita toleransi gitu. Kalau misalnya ngitung kawat ini kita toleransinya 1 cm, oh berarti si anak yang menghitung kawat 100 cm bilangnya 99 cm, dia bolehlah, masih boleh. Kalau misalnya kurang dari itu ya berarti errornya terlalu jauh ya galatnya. Oke, sehingga kita lanjutkan dengan galat relatif. Sehingga supaya lebih tahu, kita menghitung galat relatif. Galat relatif itu apa? E-nya itu galat, ini galat relatif ya. Ini galat relatif. Galat dibagi dengan nilai sebenarnya. Oke, artinya nilai galat dibagi nilai sebenarnya. Kalau misalnya yang tadi, yang kawat ya, kawat misalnya kawat galatnya 1 dibagi dari kawatnya 100 ya. Oke, seperti itu. ER dari kawat. Nah, oke kita lanjut. Atau dalam persentase tinggal dikalikan persen ya.
Oke, berarti tadi saya telah mencontohkannya. Berarti ini 1%. Oke, lanjut. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Oke, galat relatif sejati. Oke. Dengan demikian, pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sejatinya yaitu 1/100 atau 0,01. Oke. 1/100 itu 0,01 ya. Sedangkan pengukuran panjang mempunyai galat relatifnya 1/10 atau 0,1 ya. Oke. Tuh. Dalam praktek, nih kekurangannya ternyata dalam prakteknya kita tidak mengetahui nilai sejatinya. Sehingga oleh karena itu galat E seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya. Jadi nilai sejatinya itu susah. Jadi ya udah nggak usah dinormalkan menggunakan galat relatif ya. Jadi dibuatlah galat relatif hampiran. Jadi galat relatif hampiran itu sama rumusnya yaitu galat relatif hampiran galat dibagi galat dibagi apa namanya solusi hampirannya. Oke, seperti itu. Kalau contoh yang kawat berarti misalkan kawat berarti ERA sama dengan 1 senti ya, galatnya dibagi solusi hampirannya yaitu 99. Oke. Lanjut. Di sini oke. Ya. Misalkan nilai sejatinya 10/3 dan nilai hampirannya 3,3, hitung galat nilai mutlak. Oke, nilai sejati berarti di sini adalah A, nilai hampiran adalah A topi. Oke, hitunglah galat nilai mutlak. Oke. Diketahui nilai A-nya adalah 10/3. Nilai hampirannya atau A topinya sama dengan 3,333. Oke, yang pertama soalnya adalah mencari hitunglah galat. Oke. E ya, E adalah selisih antara A dikurangi A topi. Oke, A-nya 10/3 dikurangi 3,33. Biar menjadi gampang 333 saja ya. Per 1000. Oke, lalu kita samakan penyebut dulu saja ya. 10. Oke, samakan penyebut menjadi 10 sama 3, 3000 aja lah ya. Oke, 3000 bagi 3, 1000 kali 10. Maaf ya, 1000 kali, ulangi. 3000 kali 3 yaitu 1000. 1000 kali 10 ya 10.000 ya. 10.000 dikurangi 3000 bagi 1000 yaitu 3. 3 kali 3 yaitu 9999. Artinya 10.000 dikurangi 9.999 adalah 1/3000. Oke ya. Oke, 1/3000. Oke. Nah, 1/3000 bisa disederhanakan ya. Oh. Disederhanakan dulu saja. 1/3000 artinya 1 dibagi 3 kali 1000 ya. Atau 1 dibagi 3 itu 0,33 1000. Berarti 0,2. 1 bagi 3, 3 ya. 3. Nah, seperti ini ya. Kalau dibikin desimal. Oke, nilai yang kedua. Soal yang kedua. Hitunglah galat mutlak. Ya, galat mutlak tinggal dimutlakan saja ya. Misalnya E mutlak
sama dengan A dikurangi A topi. Oke, di sini hasilnya adalah tadi ya, 1/3000 aja ya, 1/3000 supaya lebih mudah. Ya, sama dengan 1/3000. Oke, selesai. Lanjut. Oke, ada kenapa? Nah, kita lanjut ya. Oke, sayalah yang ini mute-nya. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Nomor Oke, kita lanjut ya. Setelah galat mutlak, kita menghitung galat relatif. Oke, Oke, kita cari-cari yang ini. Oke lah, apa-apa lah ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah galat relatif atau ER ya. Galat relatif itu adalah pembagian galat dibagi dengan nilai sejatinya. Galat relatifnya 1/3000. Oke, saya buat dulu. 1/3000. Oke, dibagi dengan A atau nilai sejatinya. Nilai sejatinya adalah 10/3. Oke, saya tuliskan ulang 1/3000 dikali, berarti kalau ini pindah ke atas jadi 3/10 ya. 3/10. Oke. Hasilnya 3 dibagi 3000 1, sisa 1000. 1000 kali 10 menjadi 10.000. Ini artinya 1/10.000. Nah, oke. Oke, ini sudah benar. Nah, kita lanjut. Yang nomor keempat, kita mencari galat relatif hampiran atau ERA. Galat relatif hampiran yaitu galat dibagi dengan ya solusi hampiran yaitu A atau P ya. E-nya sama ya, 10/3 ya ini. 10/3 dibagi, maaf ya itu nilai sejati. Oke, maaf. Ini tandanya sudah malam. Enggak, banyak alasannya. Oke, hapus dulu. Kita ya namanya manusia ya, ada salah dan dosa. Apabila salah diperbaiki, dosa ya mohon maaf dan bertobat ya. Oke, kita lanjutkan. Atau galat. Galatnya 1/3000. 1/3000 dibagi solusi hampirannya adalah solusi hampirannya 333/1000 lah ya. Pakai yang notasi itu saja. 3333/1000. Atau 1/3000 dikali 1000/3333 atau sama dengan 1. Oh, ini coret saja. Cek suara saya masuk. Masuk, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Tadi sepertinya ada error begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ini sudah tadi kita hitung yang keempat galat relatif hampiran yaitu 1/999. Oke. Di sini
didapatkan 1/99 ya, untuk galat relatif hampiran. Selanjutnya, nah ini jawabannya ya, kalau yang ada 0,00. Oke, benar ya, 1/3000. Oh ini nolnya kurang 1 kalau di jawaban saya. Di sini nolnya kurang 1 ya, maaf. Yang nomor 2-nya itu 1/3000. Oke, 1/3000. Garat relatifnya 1/10.000. Yang terakhir 1/99. Oke, betul ya. Oke, lanjutkan. Oke, lanjutkan. Di sini ini nutupin. Galat relatif hampiran yang dihitung dengan persamaan P212 yang tadi ya, masih mengandung kelemahan sebab nilai E tetap membutuhkan nilai dari A, yang mana nilai A itu nilai sejati, yang prakteknya nilai sejati itu jarang sekali diketahui. Makanya nilai sejatinya nggak diketahui, makanya kita menggunakan metode numerik. Oke, sehingga oleh karena itu perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain. Pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan leleran atau iterasi, ERA dapat dihitung seperti ini, yang artinya bahwa ya ini masih sama, hampiran galat relatif hampiran, kalau yang ini suku sebelumnya, artinya R tambah 1 adalah suku saat ini. Nah, dari apa? Contohnya. Oh, belum ya. Oke, di sini yang dalam hal ini R1 adalah nilai I hampiran leleran yang sekarang dan AR adalah nilai hampiran leleran sebelumnya. Proses leleran dihentikan apabila nilai relatif hampiran mutlak kurang dari ES. Nah, dan ES ini atau ES ini galat S ya. Galat stop kali ya, adalah toleransi galat yang dispesifikasikan. Nilai ES menentukan ketelitian solusi numerik. Semakin kecil ES, semakin teliti solusinya. Namun semakin banyak proses leleran, namun semakin banyak proses leleran mengilustrasikan hal ini. Oke, ada di sini. Nah, ini contohnya. Ini contoh terakhir ya. Oke, misalkan ada prosedur leleran sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya yang diberikan dari contohnya. Di sini rumusnya negatif dari XR pangkat 3 ditambah 3 lalu dibagi dengan 6. Dengan R-nya dimulai dari 0 dan 1, 2, 3 dan selanjutnya bilangan bulat positif. X0-nya diberikan 0,5. Oke, di sini ditulis 0,5. Lalu ES-nya, batasnya yaitu 0,00001. Kita memperoleh runtutan, yang pertama kita mencari X0, 0,5 udah ada ya maksudnya. X1, nah, X1 kita masukkan XR-nya atau X sebelumnya ya. 0,5 pangkat 3 dinegatifkan ditambah 3 lalu mereka dibagi 6. Hasilnya yang ini kita cek dulu ya, kita keluarkan dulu dan kita menggunakan kalkulator. Oke. Contoh yang pertama di sini XR-nya kita ganti 0,5 ya, X sebelumnya ya kan, X sebelumnya itu 0,5. Oke.
0,5 berarti 0,5 kita pangkatkan 3 terlebih dahulu sama dengan dapat, lalu dikalikan dengan negatif ya. Nah, lalu jangan lupa rumusnya itu ditambah 3 dulu. Tambah 3. Nah, udah ditambah 3 lalu dibagi 6. Dibagi 6 sama dengan 0,47916. 0,47916. 0,4791666. Oke, betul ya. Nah, ini nilai X1. Oke. Nilai X1, guys. Nilai X1. Kita coba ya bahwa galat relatif hampiran pada saat X1 berarti rumusnya adalah X1 yang sekarang dikurangi X0 dibagi X1. Oke, sama dengan X1-nya itu 0,4791667. Oh, ini juga udah ada galatnya nih. Dikurangi 0,5 dibagi 0,4791667 sama dengan ya ini jawabannya ada ya. Tapi kita tidak apalah, iseng ya. Ini dikurangi 0,5 ya. 0,5 sama dengan lalu dibagi dengan 0,417 ya. 4791. 47916666667 lah udah sampai segini lah. Nah, sama dengan 0,434 ya, 0,434. Jadi di sini masih nilainya masih lebih besar daripada S. Sehingga proses ini diulangi lagi yaitu mencari nilai X2-nya menggunakan rumus yang awal lagi yaitu XR ini. Didapatkan berapa? Nah, ternyata didapatkan di sini sekian 0,005183 dan selanjutnya mungkin ini cukup malesin atau rumit. Mungkin ini menggunakan Lazarus akan lebih mudah mungkin ya. Oke. Oke, lanjut. Bahwa di sini pada leleran kelima, mutlak E relatif hampiran kurang dari S, sehingga sudah terpenuhi hingga leleran dapat dihentikan. Jadi di sini didapatkan lelerannya berhenti karena galatnya sudah tinggal segini saja ya, begitu. Oke. Galatnya ya di sini galat relatif hampirannya sudah kurang dari ES ya yang ditentukan sehingga cukup sampai X5 saja. Oke, untuk materi malam ini saya cukupkan sampai di sini. Kita kali ini sudah membahas galat. Apa itu galat? Galat itu selisih dari solusi hampiran dikurang antara solusi sejati dan solusi hampiran. Lalu galat mutlak, galat relatif hampiran, dan yang ini pun galat relatif hampiran dari rumus yang baru yaitu XR plus 1 dikurangi XR dibagi XR plus 1. Yang contoh soalnya adalah ini. Mungkin materi malam ini dicukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nadia Sauti nyoba ini ya. Salah, Pak. Kepencet. Ya, nggak apa-apa deh. Nadia Sauti mungkin itu kode ya mau nanya. Nanya apa Nadia? Atau yang lain mau bertanya tidak apa? Oke. Yang mau bertanya ada? Cindy, Rafli, Alfi, Cahyo, Gani, Siap tidak, Nadia. Pak? Kenapa? Tidak, Pak. Tidak. Aulia, Gilang Agus, Uus. Oke. Kemungkinan ini akan keluar di UAS ya soal. Bukan soalnya, tapi tipe yang kayak gini. Oke, atau di soal yang lain lah. Kalau misal tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan cukupkan pertemuan ini. Bagaimana? Cukup? Baik, Pak. Cukup. Baik, Pak. Oke. Untuk malam ini pertemuannya kali ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah saya akan mengupload video pembelajaran kali ini untuk sebagai bahan referensi kita. Semoga jadi jalan baik ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Izin keluar. Ya, Izin keluar, Pak. oke. Saya matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya.